Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Para ikhwan sekalian yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah di malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga waktu yang kita luangkan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah ridho, maka ketika kita mau bersalah, Allah akan tegur. Ketika kita mau melakukan sebuah amal soleh, maka Allah akan dorong. Berbeda ketika Allah berlepas diri dari seorang hamba. Seseorang ketika bersalah akan dibiarkan, dan ketika akan melakukan amal soleh maka akan dibiarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dorongan. Mudah-mudahan keberkahan-keberkahan yang kita miliki hari ini merupakan keberkahan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, walaupun tidak banyak, tetapi semoga yang tidak banyak ini menjadi pelopor masing-masing, Pak. Karena saya teringat dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau itu sebelumnya berjumpa dengan beberapa orang pemuda. Kemudian beberapa pemuda ini akhirnya dibaiat oleh Rasulullah. Kemudian diminta untuk berangkat lagi ke Madinah, menyiapkan tempat di Madinah sebagai mahjar, ya, tempat hijrah. Sampai saat itu terkumpul kurang lebih 72 sahabat. Ketika kondisi sudah mulai kondusif di Madinah, akhirnya Rasulullah memerintahkan pada tahun ke-13 kenabian untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata hijrahnya dari Makkah ke Madinah itu tidak lepas dari peran 72 orang tadi. Dan 72 orang itu tadi tidak lepas dari peran beberapa pemuda yang ditemui oleh Rasulullah. Hingga akhirnya hijrah ke Madinah, berdiri negara Islam di Madinah, sampai Rasulullah wafat, diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, sampai kekuasaannya melintas dari Persia sampai ke wilayah Yaman, ya. Sangat luas sekali pada masa Umar bin Khattab. Terus Utsman, Ali dan seterusnya. Sampailah Islam ke Indonesia. Jadi nggak masalah sedikit itu, Pak. Yang penting seberapa manfaat kita yang sedikit ini untuk bisa menjadi pelopor agar orang-orang bisa ikut juga menuju kebaikan. Kita belum dan tidak mengakui kita adalah yang terbaik, tetapi apa salahnya kalau kita menjadi orang-orang yang selalu mengajak orang lain menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membedah kata yang sering kita sebutkan, sering kita dengar, sering kita bahas, tetapi lebih dalam maknanya apa sebenarnya kata itu? Yaitu saya akan membahas kata berkah. Kan kita seringnya minta rezeki berkah. Apa definisinya rezeki berkah itu? Minta usia berkah. Apa yang dimaksud dengan usia berkah? Sudah belum usia berkah itu? Atau rezeki pekerjaan kita hari ini sudah berkah atau belum? Bisa diukur dengan ukuran syar'i. Dan semuanya ini nanti akan ada kisah, Pak. Jadi saya akan membawa definisi berkah ini kepada kisah-kisah yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Abu Bakar itu punya dua putra, satu Abdurrahman, satu Abdullah. Yang Muslim itu Abdurrahman, Abdullah kafir. Jadi sekelas Abu Bakar aja punya anak kafir, Pak. Jangan Abu Bakar, Nuh aja, Nabi Nuh aja, kalau kita lihat ketika air sudah mulai menggunung, lalu anak Nuh mau lari,
Kata Nuh, ya bunayya arkam ma'ana. Bahasanya ya bunay, Pak. Kalau anak dalam bahasa Arab itu ya bani atau ya ibni. Tapi bunayya itu adalah memiliki makna lebih, yaitu anakku yang tersayang. Sebagaimana kalau panggilan anak ke orang tua, kalau abi itu ayahku. Tapi kalau ya abati, sebagaimana panggilan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, itu adalah ayahku yang tersayang. Sudah seperti itu, Pak, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama kami. Karena ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, tidak akan ada yang bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anaknya saat itu? Memang dasar anaknya itu suka membantah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan lari ke gunung itu yang bisa menyelamatkan saya dari air. Ini anak Nabi, Pak. Dan saya bercerita hari ini tentang siapa tadi? Abdurrahman. Abdurrahman putra Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di Masjid Nabawi, anggap aja di Masjid Nabawi, Pak, ya. Di sekeliling Masjid Nabawi itu ada namanya Sufah. Sufah itu adalah tempat tinggalnya orang-orang miskin dari kalangan para sahabat yang tidak punya rumah. Mereka tinggalnya di Sufah. Makanya orang yang tinggal di situ disebut Ahlus Sufah atau Ashabus Sufah. Di antara yang tinggal di situ ada Abu Hurairah, termasuk sahabat-sahabat yang menurut kita itu luar biasa hebat, namanya sering kita dengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ternyata tinggalnya itu nggak di rumah beliau itu, Pak, di Sufah. Dan beberapa sahabat lain. Yang jelas sahabat ini sahabat-sahabat yang kurang mampu. Nah, Nabi sering bilang begini, barang siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Cukup makannya untuk 2 orang misalnya, maka ajak orang yang ketiga. Berbagi dengan orang yang ketiga. Barang siapa punya makanan untuk 4 orang, maka ajak juga orang yang kelima dan keenam. Artinya saat itu Rasulullah betul-betul mengajarkan kepada para sahabat untuk berbagi dengan orang lain. Nah, karena kebiasaan ini cerita dari Abdurrahman, ya. Maka malam itu Abu Bakar As-Siddiq membawa 3 sahabat dari Sufah ke rumah beliau untuk dijamu makan. Karena ada makanan di rumah Abu Bakar, dirasa cukup, akhirnya beliau ajak 3 orang ke rumahnya untuk makan bersama. Tapi qadarullah, saat itu Rasulullah memanggil Abu Bakar sehingga Abu Bakar harus keluar. Dan Abu Bakar memerintahkan kepada anaknya, yaitu Abdurrahman, untuk menjamu mereka, kasih mereka makan dan sampai mereka kenyang gitu. Tapi qadarulahnya juga, tamunya ini, 3 sahabat ini itu tidak mau makan sampai Abu Bakar pulang. Sampai-sampai Abdurrahman itu takut, beliau sembunyi di belakang pintu, takut kalau Abu Bakar pulang dimarahin, gara-gara ini kok belum makan begitu. Maka saat itu Abu Bakar bertanya, ya ukhta Bani Firas mahada. Ya ukhta Bani Firas itu maksudnya wahai istriku, kenapa ini kok mereka belum makan, katanya. Maka dijelaskanlah bahwa saat itu tamunya nggak mau makan, dan setelah Abu Bakar pulang mereka makan. Dan ternyata qadarullah, dari makanan yang seharusnya cukup untuk 3 orang itu ternyata tidak berkurang makanan itu, sampai akhirnya besok paginya makanan ini dibawa ke Rasulullah SAW, lalu digunakan oleh Rasulullah untuk menyambut 12 rombongan, Pak. Bukan 12 orang, 12 rombongan. Banyak. Maka ikhwanifidin asadukumullah, ini salah satu potret berkah. Apa maknanya? Berkah itu, kalau jumlahnya sedikit, maka dia akan cukup walaupun sedikit. Ini berkah, Pak. Jadi kalau harta kita sekarang sedikit, tapi kalau diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu cukup, membuat kita cukup. Kalau misalnya penghasilan kita sedikit, maka juga akan dicukupkan Allah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, definisinya berkah. Karena ketika kata Rasulullah, yang cukup 2 orang makanan ini kalau 1 piring untuk 1 orang habis. Tapi apa salahnya berbagi dengan 2 orang yang juga sama-sama akan habis ini makanan? Apa salahnya kalau misalnya makanan yang cukup untuk 2 orang
ajak orang yang ketiga agar makan bersama, juga yang sama-sama akan habis, tetapi nilainya tentu di mata Allah berbeda, Pak. Makanya Abu Bakar punya kebiasaan memanggil sahabatnya yang di sufa untuk makan bersama. Insya Allah ya. Ini definisi berkah yang pertama, saya garis bawahi, jika dia sedikit maka akan cukup untuk kita. Definisi berkah yang kedua, kisah ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dari kalangan para sahabat, termasuk selain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdul bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Aisyah, termasuk juga Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dulu kan muhajirin, beliau dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Lalu beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad bin Rabi itu saat itu qadarullahnya punya istri 2 dan punya kebun. Dan sebagaimana kisah yang sering kita dengar, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Lalu Sa'ad bin Rabi menawarkan, mana di antara istriku yang kau sukai, engkau pilih, maka saya akan ceraikan, setelah habis masa iddah engkau nikahi. Dan mana di antara kebun yang kamu sukai, nanti saya akan bagi ke kamu. Ini karakter orang Ansor. Abdurrahman akhirnya mengatakan, enggak, dullani ala suq, tunjukkan saya ke pasar. Di mana pasar? Akhirnya saat itu dibawalah ke pasar. Nah, ewana fidin arsadukumullah. Jadi pasar itu pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ini adalah pasarnya Yahudi, Pak. Jadi dulu pasar itu sebelum muslimin punya pasar sendiri, Yahudi itu udah punya pasar di situ. Ini sebagai pelajaran, Pak. Kalau kita hari ini, bapak-bapak ini sebagai pembisnis, atau nanti kita ketemu dengan orang-orang pembisnis, kita harus punya pasar sendiri. Paling tidak kebutuhan pokok harus berputar di tengah-tengah umat Islam gitu. Karena itu konsep Rasul. Rasul ketika hijrah ke Madinah, beliau bangun Masjid Nabawi, beliau juga membangun pasar berseberangan dengan pasar Bani Qainuqa, dengan pasarnya orang-orang Yahudi, dengan sistem tentu sistem Islam. Tidak ada riba, tidak ada penipuan, berdagang dengan jujur dan seterusnya. Intinya saat itu adalah Abdurrahman bin Auf itu ditunjukkan ke pasar Bani Qainuqa. Nah, saat itu selang beberapa lama, Abdurrahman bin Auf ini bisnisnya begini, Pak. Beliau tidak punya modal, maka beliau mengambil barang orang, dijual, untungnya selisihnya beliau kumpulkan sampai beliau jadikan modal. Terus seperti itu. Sampai suatu hari beliau kelihatan klimis. Badannya wangi, rambutnya rapi, begitu ya. Maka beliau akhirnya menikah dengan salah seorang wanita Ansor, Abdurrahman bin Auf. Dari usahanya tadi itu, bisnisnya di pasar itu, beliau menikah dengan seorang wanita Ansor. Jadi maharnya itu dalam riwayat disebutkan nawatan min dahab. Nawat itu menurut Imam At-Tabrani itu 1/4 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram, Pak. Saat itu 1 dinar. Jadi kalau 1/4 berarti kurang lebih 1 gram lebih sedikit. Itu mahar siapa tadi? Mahar Abdurrahman bin Auf saat menikah. Itu nawatan min dahab gitu. Itu nawat itu ukuran 1/4 dinar. Kalau 1 dinarnya 4/4 berarti kurang lebih 1,1 berarti ya, kurang lebih lah segitu. 1,1 dinar. 1,1 gram. Lalu saat itu Rasulullah memerintahkan Abdurrahman untuk walimah dengan seekor kambing. Selesai nih. Dari yang tadi untungnya cuma bisa dapat buat beli roti, tambah untuk beli minyak, tambah bisa buat beli mahar, akhirnya bisa walimah dengan seekor kambing dan seterusnya. Tapi kita tahu sosok Abdurrahman bin Auf itu kalau kita sebutkan itu sosok apa? Sosok orang kaya kan dari kalangan para sahabat. Kaya raya beliau. Bahkan ada lembaga-lembaga keuangan yang ngasih namanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena pengen sekaya Abdurrahman bin Auf. Memang kaya luar biasa. Kalau kita lihat hartanya,
ikhwan sekalian, saat beliau meninggalkan pada masa pemerintahan Utsman. Saat masa Rasulullah, Rasul meninggal, Abu Bakar beliau masih hidup, nanti Umar beliau masih hidup, Utsman, baru nanti Abdurrahman bin Auf meninggal. Saat beliau meninggal, itu istrinya, satu istri itu dapat 100.000 dinar. 100.000 dikali 4 gram berarti sekitar 425.000 gram. 425.000 gram. Berapa itu uangnya? 1 juta sekarang, Pak? 1 juta? Iya. Emas 1 juta sekarang, kurang lebih, kurang sedikit uang. Itu satu istri, istrinya 4. Masing-masing dapat 100.000 dinar. Nah, kalau dihitung nanti luar biasa itu berapa? Coba berapa kira-kira? Kalau 400.000 gram dibagi 1.000 berapa? 400 kilo, Pak, emasnya. Itu satu istri, Pak. Waktu meninggal beliau meninggalkan 4 istri. Nah, tetapi ahonifidin asadikumullah, ini baru uang yang ditinggal untuk istrinya. Belum lagi infaknya, belum lagi wakafnya, sedekahnya. Beliau pernah memberikan 400 orang itu, 400 orang peserta perang Badar, itu satu orangnya 100 dinar. Satu orang. Dikasih itu sama beliau, mendukung perang Badar. Beliau pernah bersedekah 1.000 ekor kuda. Dan masih sisa segitu. Segitu banyak hartanya, melimpah hartanya, banyak istrinya, kekayaan sangat luar biasa banyaknya, tetapi beliau takut dengan kekayaannya, sampai-sampai pernah beliau mengatakan, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beliau tidak minta jadi kaya dan beliau tidak minta jadi miskin. Beliau minta adalah ya Allah, jangan jadikan aku orang yang kikir, jangan jadikan aku orang yang pelit. Mungkin beliau berlimpah harta, maka jangan jadikan aku orang yang pelit ya Allah, katanya. Jadi beliau saking kayanya itu, beliau mikir, nangis, gak bisa makan. Saat beliau makan enak tuh beliau sempat terhenti mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah, sempat beliau kelaparan begitu ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Kalau yang pertama tadi potret kekurangan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi yang sedikit tadi akhirnya cukup kan. Dan potret yang kedua siapa? Abdurrahman bin Auf yang melimpah harta. Dan definisi berkah yang kedua adalah ketika kita kaya raya, berlimpah harta, itu kekayaan dan harta yang tidak membahayakan kita. Itu berkah berarti, Pak. Kalau miskin, hartanya sedikit, uangnya sedikit, cukup sehingga dia tetap maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkah. Atau kita ditakdirkan Allah kaya raya, tanah melimpah banyak, kebun, harta, rumah, kendaraan segala macam mewah, dan juga tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harta itu sama sekali tidak membuat kita luntur keimanannya, maka itu juga berkah. Jadi berkah itu nggak selalu identik dengan miskin, Pak, dan nggak selalu identik dengan kaya. Tetapi seberapa manfaat kekayaan dan kemiskinan untuk kita, itulah keberkahan. Seberapa kebaikan yang didatangkan dari harta itu, nah itulah keberkahan. Seberapa banyak kebaikan yang datang dari jabatan, pekerjaan, itu juga keberkahan. Kalau dengan pekerjaan yang diberikan semakin baik, semakin taat, semakin dekat dengan Allah, semakin istiqomah, berarti berkah. Tapi kalau semakin dapat pekerjaan semakin jauh dari Allah, semakin mengumbar aurat, semakin tidak bisa melaksanakan kewajiban, maka itu pekerjaan yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gajinya besar. Ikhwan fillah arsadukumullah. Nah, kalau kita lihat saat awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah, jadi berarti ini awal-awal beliau diangkat menjadi nabi ya. Beliau kan sudah langsung berhadapan dengan penentangan.
Banyak orang-orang kafir Quraisy yang tidak suka dengan beliau. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunha musbihin." Saya lupa ayat apa ini. Ayatnya tidak, coba. Sudah 9. Wala yastafnun. Ujungnya kan? Coba. Coba kita cari ya. Sambil mentadaburi. Inna balawnahum. Kok enggak ada sih? Inna balawnahum. Artinya. Hah? Artinya. Surat, oh ini ada nih. Al-Qalam ayat 17. Surah Al-Qalam ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunha musbihin. Inna balawnahum, sungguh kami telah menguji mereka. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Mereka tadi orang kafir Quraisy maksudnya. Inna balawnahum, sungguh kami telah menguji orang kafir Quraisy. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Id aqsamu la yasrimunha musbihin. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah mendengar kisah dua orang yang soleh, kemudian punya kebun banyak, kemudian meninggal. Orang soleh ini diwariskan ke anaknya. Tiba-tiba anaknya kikir, kenapa ya? Kemudian ketika mereka mau panen dan mereka mengatakan besok kami mau panen, akhirnya malamnya dibakar sama Allah. Nah itu kan mereka mengatakan aqsamu la yasrimunha musbihin. Kami bersumpah besok kami akan panen begitu. Nah, Sa'id bin Zubair dalam tafsir menceritakan bahwa kisah ini terjadi di Dharawan namanya. Wilayahnya namanya Dharawan. Itu 6 mil dari Son'a, Yaman. 6 mil dari Son'a, Yaman. Karena kemarin mungkin Bapak pernah melihat kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim itu kan pengarangnya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau pernah mengambil tanah yang penduduk atau pemilik kebun ini yang kebakar tadi itu, karena sampai ke sekarang tanah ini nggak bisa ditanamin, Pak. Jadi setelah dibakar sama Allah sampai hari ini tanah itu mati, nggak bisa ditanamin, dan tanah itu diambil kemudian dibawa ke Indonesia, diserahkan ke salah satu ustadz saya, dikasih lihat. Nah yang bawa itu, yang ngasih itu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Itu tanah itu betul-betul keras, hitam seperti membatu. Nah itu letaknya di Dharawan, salah satu wilayah di negeri Yaman, kurang lebih 6 mil dari kota Son'a. Nah kita lihat orang ini ya. Orang tuanya dulu itu mengukur seberapa kebutuhan dia 1 tahun, disisihkan, sisanya disedekahkan. Ini ketika masih kebun ini dimiliki oleh orang tuanya. Jadi kebutuhan beras berapa, misalnya lauk nanti butuhnya berapa, diambil, sisanya disedekahkan. Karena untuk dia cukup saja untuk saya hidup, menyambung hidup 1 tahun, yang penting saya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika orang soleh ini meninggal, kemudian diwariskan kepada anaknya, kata anaknya, ayah kita nggak cerdas katanya. Kalau ayah kita tidak mensedekahkan, pasti kita sudah kaya raya. Kaya raya, hitungannya matematis, Pak. Kalau nggak disedekahkan, berarti uang ada di kantong, berarti kita akan punya harta banyak. Itu kan matematika manusia. Tetapi lihatlah kejadian akhirnya seperti apa.
Karena ini pelajaran buat kita. Kalau kita punya anak yang hanya diajari matematis dalam menilai sesuatu, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya seperti ini nih. Wah, ayah saya nih masukin kotak infak terus tiap hari 5.000, sebulan 150. Itu udah bisa buat beli pulsa satu keluarga misalnya. Matematika. Ini bahaya kalau anak hanya diajari matematis dalam masalah rezeki, melupakan matematika Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena dia hanya berdasarkan logikanya, kalau ayahnya selama ini hanya mengambil yang bisa dimakan, menyerahkan sisanya kepada yang membutuhkan, dia berpikir dengan menghentikan sedekah ayahnya akan membuat dia kaya. Akhirnya dia pengen panennya itu pagi-pagi sebelum orang datang untuk mengambil jatah mereka. Tapi qadarullah apa? Bukan hanya yang setahun yang dibakar, semuanya Pak. Dia tidak bisa memberikan makanan kepada orang, sekaligus dia kehilangan makanan dalam 1 tahun. Jadi dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghabiskan seluruh hartanya. Ini karena kita logikanya beginilah Pak. Ini kita punya uang 150.000, 155.000 misalnya. 5.000 kita keluarkan, nggak usah sedekah. Sayang 5.000. Tapi tahu-tahu di jalan hilang semua. 155.000 itu hilang. Kita nggak bisa bantu orang dan kita pun nggak bisa pakai uang itu gitu. Luar biasanya. Itu ketika apa? Ketika keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatofa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur. Hilang rezeki setahun, kebun bahkan peluang untuk sedekah pun hilang. Begitu Pak. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah adab, dan adab Allah di akhirat jauh lebih berat kalau kalian mengetahui. Ini Pak. Jadi jumlah yang sedikit seperti ini nggak apa-apa menurut saya. Yang penting mudah-mudahan diberkahi. Karena kalau diberkahi maka akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Harta sedikit nggak masalah. Yang penting berkah. Karena kalau berkah itu cukup untuk kita hidup. Apalagi kaya berkah, luar biasa Pak. Abdurrahman bin Auf kaya raya, istri banyak, termasuk dari 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kan nggak sekedar itu saja yang kita garis bawahi. Oh enak ya, saya maulah jadi Abdurrahman bin Auf. Saya mau jadi kaya raya, punya uang tadi kalau meninggal warisan istri 100.000 dinar. Mau saya? Atau saya mau membantu orang-orang? Saya mau sedekah 1.000 ekor kuda. Saya mau mati dijamin surga. Bukan itu saja. Kita lihat di balik itu, pernahkah kita berdoa sebagaimana doanya Abdurrahman bin Auf? Ya Allah, kalau saya kaya, jangan jadikan saya orang yang kikir. Seperti itu kan. Kan Abdurrahman kaya itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pernah nggak kita bersumpah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan saya kaya, saya akan bangunkan pesantren sampai selesai. Itu kan tekad luar biasa itu Pak. Saya akan bangunkan masjid ini sampai selesai. Kenapa sampai hari ini kita masih agak kayaknya nanggung-nanggung? Mungkin karena kita hari ini masih memikirkan perut sendiri Pak. Perut keluarga saja. Sedangkan kepentingan Islam jauh dari apa yang kita pikirkan. Oh gampang lah, nanti masjid sama-sama jamaah juga selesai. Nantilah gampang, tiap Jumat dikelilingi kota infak juga selesai. Nanti ngajukan proposal ke bupati juga selesai. Gak seperti itu. Tapi bagaimana kontribusi kita, kekayaan, harta, pikiran, kekuatan, tenaga yang kita miliki hari ini, itu mampu kita sumbangsihkan dalam rangka menegakkan agama Allah sekecil apapun itu. Ini bagi kita, makanya subhanallah, ini secara usia mungkin bapak-bapak jauh di atas saya, tapi secara semangat dalam thalabul ilmi mudah-mudahan kita bisa bersaing Pak. Karena urusan surga bukan urusan muda atau tua. Urusan surga bukan urusan kaya atau miskin, tapi siapa yang cepet-cepetan mengambil peluang dalam amal soleh.
Maka hadirnya kami pada malam hari ini mudah-mudahan juga bisa jadi sebenarnya menyambung silaturahmi dan menyusun kekuatan bersama dalam menegakkan dakwah Islam ini. Dan pasti ada hantaman-hantamannya, Pak. Pasti ada sandungan-sandungan. Dari mana contohnya? Kadang sandungan, ujian itu bukan justru datang dari orang yang jauh di sana. Kita dakwah di Batang Gangsal, nggak ada ujian itu bukan datang dari Jakarta, bukan datang dari Jogja, bukan datang dari Kalimantan, Sulawesi. Kadang ujian justru datang dari orang yang terdekat kita. Siapa? Istri. Kadang istri menjadi ganjalan-ganjalan dalam dakwah. Siapa? Anak. Kadang anak jadi ganjalan-ganjalan dalam dakwah. Tetangga, teman, kerabat, teman bisnis. Karena kadang Allah mendatangkan ujian dari orang-orang yang justru sangat dekat dengan kita. Dan itu udah terbukti mungkin, Pak. Sejarah ada apa enggak? Banyak. Contohnya siapa? Yang diuji oleh seorang ayah yang diuji oleh Allah dengan anaknya. Tadi saya kisahkan Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan kekufuran anaknya. Seorang anak yang diuji dengan bapaknya, yang jadi masalah orang tuanya. Ada nggak? Ada. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai dikatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku yang tercinta, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu? Itu bahasa Ibrahim kepada bapaknya. Karena justru yang menjadi ganjalan Nabi Ibrahim dalam berdakwah justru orang tuanya, Pak. Orang terdekatnya. Istri, ada apa? Nggak ada. Siapa? Orang yang diuji dengan istrinya. Nabi Lut contohnya. Datang malaikat ke rumah Nabi Lut untuk mengabarkan sesuatu dengan tampan. Istri Nabi Lut keluar, ngasih tahu ke para pria di luar, di rumahnya ada orang ganteng. Karena kaum Sodom, Pak, suka sesama laki-laki. Justru ketika seorang Nabi Lut mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya justru dari belakang menjadi hambatan. Maka ini warna-warni dalam dakwah, Pak. Jangan heran, oh kenapa sih istri saya susah sekali diajak menegakkan agama Allah? Jangankan kita, para nabi sudah melewati itu. Kenapa sih teman saya selalu buat masalah dalam ini? Jangankan kita, para rasul sudah mereka lewati masa-masa itu, di mana teman, kerabat, paman, bibi semuanya justru kadang menjadi penghalang. Karena kan nggak mungkin, Pak, yang menghalangi dakwah kita itu orang dari Kalimantan misalnya. Siapa mereka? Nggak kenal sama kita. Justru malah tetangga kita mungkin. Awanifidin arsadukumullah. Ya, solusinya seperti apa? Solusinya memang sama-sama kita pahami lagi bahwa jalan dakwah ini, mengajak orang kepada kebaikan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dipilih, bersyukur dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Karena betapa banyak yang tidak tahan dengan benturan, tidak tahan dengan masalah. Kenapa sih saya pusing-pusing mikirin itu semua? Mendingan saya fokus kerjaan, mendingan saya fokus bisnis, mendingan saya fokus ngurus keluarga. Nggak sekedar itu. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah di atas pundak kita punya misi dakwah para rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu agar mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah mentauhidkan Allah untuk kita, keluarga, tetangga ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait tema berkah. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung, karena memang Ustaz Robi sudah minta saya lama, tapi qadarullah baru kali ini saya bisa hadir. Mudah-mudahan nanti lebih terkonsep lagi. Saya megang kitab, antum megang kitab misalnya di sini. Jadi kita mengkaji
urut dengan kitab yang kita pilih nanti. Mudah-mudahan seperti itu sehingga ada kemajuan dalam menuntut ilmu. Baik, saya cukupkan. Nanti setelah ini mungkin kalau mau dilanjutkan dengan sesi diskusi, kami persilahkan. Masih ada waktu. Kurang lebih saya mohon maaf. Tafadhol kalau ada pertanyaan terkait materi atau mungkin ada di luar materi yang ingin ditanyakan selama ini mengganjal, mudah-mudahan saya bisa jawab.